Halo reptile lovers, saya Made dari satwaunik.com. Hari ini saya berada di arena Indorek 2009. Indorek adalah Indonesian Reptile and Amphibian Expo yang diselenggarakan mulai tanggal 14 sampai 17 Agustus 2009. Kali ini saya memiliki banyak sekali bintang tamu yang akan kita kupas sedikit tentang beberapa topik yang mungkin kita akan bicarakan. Tapi kali ini yang pertama yang akan saya tampilkan adalah teman saya, saudara Tony Wahyu dari Toko Reptil, yang kita akan bahas permasalahannya tentang hobis. Oke, untuk mempersiapkan waktu saya akan melakukan tanggung jawab dengan saudara Tony. Oke, saudara Tony, topik kita kali ini adalah mengenai hobis. Hobis seperti kita tahu bahwa hobis yang kita bicarakan adalah hobis tentang reptil dan amfibia itu sendiri kan. Saudara sendiri juga start sebelum menjadi seperti ini adalah seorang hobis. Kira-kira menurut Anda bagaimana caranya menjadi hobis yang baik dan bagaimana mengembangkan hobis itu sehingga menjadi berkembang lebih luas? Kalau untuk pertamanya sih ya, untuk reptil ini kan nggak semua orang dari masyarakat itu maksudnya bisa menerima reptil itu, maksudnya seperti binatang-binatang lain ya, seperti anjing, kucing, mungkin hamster gitu. Jadi untuk reptil ini kebanyakan itu orang masih merasa takut gitu. Jadi jijik gitu lah. Ular, apalagi mereka selalu ada anggapan untuk khususnya untuk reptil jenis ular itu beracun. Ya kan, tapi kan padahal nggak semua ular itu beracun gitu kan, berbisa. Nah, untuk itu pertama kita merangkul masyarakat itu dengan mengadakan berbagai kegiatan seperti misalnya kayak penyuluhan, udah gitu kontes, dengan juga kita menerbitkan majalah. Sebenarnya fungsinya ini ya untuk dari majalah ini biar masyarakat itu mengetahui dulu gitu ya, mencari informasi ular itu seperti apa, cara hidupnya gimana, apa aja yang harus disediakan kalau dia mau memelihara reptil. Nah, jadi setelah itu dengan edukasi secara pelan-pelan itu kita juga edukasi ke sekolah-sekolah. Jadi masyarakat lebih untuk membuka pandangan masyarakat tentang reptil. Arti intinya adalah menanamkan atau menumbuhkan edukasi di kalangan mereka dulu kan. Bukan istilahnya yang namanya hobis, punya uang, beli binatang, taruh di rumah seperti itu. Enggak. Ya, kan? Jadi intinya bahwa mereka sebenarnya punya hobi kan, punya hobi. Setelah hobi itu mereka harus mencari informasi sedetail mungkin tentang jenis apa yang dia hobi. Misalnya kalau dia hobi kura-kura, dia hobi ular, dia harus mencari informasi sebanyak-banyak mungkin tentang jenis yang dia hobiin dulu kan. Nah, setelah itu baru mempunyai ilmu, baru mereka start untuk memelihara gitu, ya kan? Nah, kira-kira memelihara itu sekarang apakah dengan secara konvensional beli satwa kemudian taruh di box begitu saja atau bagaimana sebaiknya? Nah, untuk pertamanya ya, beberapa tahun lalu maksudnya ada beberapa orang tuh selalu bilang piara reptil tuh gampang gitu kan. Jadi cuma tinggal beli binatangnya, taruh di box, udah gitu aja selesai gitu. Jadi seolah-olah itu hanya untuk bisnis semata aja. Nah, sebenarnya itu kalau untuk reptil itu kita mesti tahu ya kebutuhannya gitu. Soalnya setiap kebutuhannya itu setiap spesies bisa dibilang berbeda-beda. Tergantung dari jenisnya dan tergantung dari habitatnya dan jenisnya itu sendiri kan. Misalnya kalau kita piara kura-kura seperti contoh mungkin jenis kura-kura darat ya, yang dari Afrika itu kan lebih membutuhkan iklim yang cenderung kering, panas, kan. Nah, tetapi kan ada juga kura-kura juga yang dari daerah tropis seperti dari Brazil, Redwood itu kan kita perlu untuk iklimnya iklim tropis kan. Lebih humidnya. Dari segi makannya juga berbeda. Makanya kalau dari saran saya sih sebelum memilih satu jenis spesies kita cari informasi dulu. Informasi mengenai spesies tersebut, bagaimana cara pemeliharaannya, bagaimana makannya.
Nah setelah itu baru kita siapkan semuanya. Nah setelah itu baru kita beli. Iya, Kita tentukan mana yang mau kita pelihara. iya. Berarti karena sekarang istilahnya kita memelihara satwa itu bukan di alam, artinya kita lepas gitu aja. Otomatis kita harus membuat kandang yang kita kondisikan sesuai dengan alamnya kan, ya minimal mirip kan. Iya. Kalau untuk itu kan juga udah ada alat-alat yang biasa digunakan kan, semacam akuarium atau terrarium. Dan yang kalau misalnya kurang panas juga ada alat pemanasnya, lampu dan lain sebagainya kan. Untuk bedding juga ada kan, misalnya begitu ya. Jadi mesti itu yang disiapkan, artinya disadari, ada disiapi kan. Karena kalau tidak begitu gimana kita bisa memelihara itu dengan umur yang panjang kan? Karena biasanya kalau namanya binatang pasti cepat mati kalau kondisinya tidak sesuai dengan habitatnya. Ya.